wa katsiran ma yutlaqu ismut taubati ala ma'nan nadami wahdahu wa yuj'alul ilmu kasabiqi wal muqaddimati wa taraku kasamarati wa tabi'il mutaakhiri. Dan banyak sekali diitlakkan akan nama taubat di atas makna nadam, hal keadaan sendirinya nadam, dan dijadikan akan ilmu itu seperti pendahuluan, wal muqaddimah dan pembuka, dan dijadikan akan tarak seperti buah ataupun kehasilan, dan seperti yang mengikuti al-mutaakhiri lagi yang tertakhir. Wa bihadzal i'tibari, dan dengan ini ibarat bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu taubatun, bermula nadam itu taubat. Jadi ada pula sebahagian ulama mendefinisikan taubat dengan nadam. Apa itu taubat? Nadam. Artinya apa itu taubat? Penyesalan. Jadi yang dimaksud dengan taubat menurut sebahagian ulama adalah menyesal atas segala maksiat yang pernah dia lakukan, dia sesali. Sedangkan ilmu menurut pendapat yang kedua adalah pendahuluan, muqaddimah, pembuka. Artinya ilmu tidak dikategorikan dalam bahagian taubat. Tapi ilmu itu akan menjadi muqaddimahnya taubat. Artinya tidak mungkin seseorang akan bertaubat tanpa mengetahui akibat yang disebabkan oleh maksiat dan akibat kebaikan yang disebabkan oleh taubat. Maka ilmu itu sebagai pendahuluan. Sedangkan meninggalkan itu merupakan hasil yang terakhir. Meninggalkan pula tidak termasuk kepada bahagian taubat. Berbeda dengan pendapat Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali, taubat itu adalah sesuatu yang tergabung 3 unsur pokok. Yang pertama ilmu, yang kedua nadam berupa penyesalan, yang ketiga tarak, meninggalkan maksiat. Sedangkan pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan taubat cuma nadam, menyesali atas segala maksiat. Sedangkan ilmu tidak termasuk kepada bahagian unsur taubat, dia itu sebatas pendahuluan. Tarak pula tidak masuk kepada unsur taubat, dia itu hasil daripada taubat. Pendapat yang kedua ini didasari atas sabda Rasulullah. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, an-nadamu taubatun, penyesalan itu dihukumkan taubat. Maka seseorang yang menyesal atas suatu maksiat yang pernah dia lakukan, menyesal itu dinamakan taubat. Itu dasar pendapat yang kedua. Artinya sekalipun dia belum meninggalkan sepenuhnya, timbul penyesalan, berarti sudah taubat. Sedangkan pendapat Imam Ghazali sebatas menyesal bila mana belum meninggalkan sepenuhnya sampai dia itu meninggalkan alam dunia, maka belum dikategorikan taubat. Sedangkan pendapat yang kedua, meninggalkan itu hasil selanjutnya. Yang penting sudah menyesal, sudah. Kalau sudah menyesal berarti dia itu sudah taubat.
Kenapa demikian? Idla yakhlun nadamu an ilmen aujabahu wa athmarahu wa an admen yattabi'uhu wa yaltaluhu fayakunun nadamu mahfudan bitarfaihi a'ani samaratahu wa mutammarahu. Karena tidak sunyilah orang yang menyesal itu daripada ilmu yang mewajibkan ia akannya penyesalan dan menghasilkan ia akannya penyesalan. Dan tidak sunyilah orang yang menyesal an azmen daripada cita-cita yang mengikuti ia cita-cita akannya penyesalan dan mengiringi ia akannya penyesalan. Maka adalah penyesalan itu dipeliharakan dengan bitarfaihi, dua sisinya, yang aku kehendaki samaratahu, akan buahnya, wa mutammarahu, dan akan yang membuahkannya. Kenapa sebatas nadam? Bila sudah timbul rasa penyesalan, maka sudah dikategorikan seseorang itu bertaubat. Karena tidak mungkin timbulnya penyesalan tanpa diawali oleh ilmu. Karena kagetepu menyatapu buat maksiat akibatnya akan terhalang getanyo dengan Allah Ta'ala. Terhalang jiuh getanyo dengan Allah Ta'ala, maka apapun doa getanyo yang tamu doa kepada Allah, maka sungguh doanya akan tertolak. Taubat tersebut ibarat membangun pondasi yang kokoh. Bila mana golom tak taubat daripada maksiat, sama dengan menyatapu buat ibadat-ibadat lain. Lagi tak bangun bangunan di atas pondasi yang rapuh, maka sungguh bangunan tersebut akan runtuh dengan sendirinya. Dengan sebab kita mengenal hal yang demikian, mengetahui hal yang demikian, maka timbullah penyesalan. Karena kita nyolawitnya kajiuh dengan Allah Ta'ala. Maka orang yang menyesal pasti diawali oleh ilmu. Dan ketika timbul penyesalan, yattabi'uhu, pasti akan bercita-cita selanjutnya untuk memperbaiki setiap kekurangan, kesalahan dan sebagainya. Maka walau pendapat yang kedua mengatakan bahawa taubat itu cuma nadam, menyesal, tetapi ketiga unsur ini pun tidak dapat dipisahkan. Yang pertama ilmu, tidak mungkin wujud penyesalan tanpa ilmu. Yang kedua tarak, maka hasil daripada penyesalan pasti wujud tarak, meninggalkan segala maksiat, kemudian mengqadhakan seluruh ibadat wajib yang pernah dia tinggalkan, minta halal bila mana kaitan dosanya dengan manusia. Yang pasti maka nadam akan memeliharakan dua tepi. Yang pertama samarah, yang kedua mutammarah. Yang dimaksud dengan samarah adalah meninggalkan. Hasil daripada timbul penyesalan di dalam hati, maka akan wujud adalah meninggalkan segala keburukan-keburukan, segala maksiat-maksiat. Wa mutammarah, yang melahirkan penyesalan, ilmu. Na ilmenya lahir penyesalan. Na penyesalan maka akan melahirkan meninggalkan segala bentuk maksiat. Wa bihadza, dan dengan ini ibarat qila, dikatakan orang fi haddit taubati, di dalam definisi taubat, annahu, bahwa sungguhnya penyesalan, zaubanul hasya. Zauban itu adalah pengaruh sakit di dalam hati. Lima sabaka minal khata', karena barang yang telah mendahului ia daripada kesalahan. Bagaimana yang dimaksud dengan nadam?
Yang dimaksud dengan nadam, terasa pedih lah mati. Yang nadam aku. Terasa sakit lah mati. Dige kedraw ada. Pakon ile lon noroh lon pubut maksiat model laganyan pakon. Yang kenyan ke nadam. Dengan penyebab kesalahan yang pernah dia lakukan, maka timbul rasa sakit lah mati. Pakon noroh lon dalam buat maksiat tersebut. Itulah yang dimaksud dengan nadam. Fa inna hadza yu'radu limujarradil alami. Maka bahwa sungguh ini mendatangkan ia bagi semata-mata kepedihan, pakon karena terpisah dengan mahbub, terpisah dengan kekasih. Pakon lahir rasa kepedihan lah mati. Karena kita ingat maksiat yang telah kita lakukan itu telah menghalangi kita dengan Allah Ta'ala. Maksiat yang telah kita lakukan itu telah terhijab diri kita dengan kekasih kita. Jadi mempedih dilatih dige ke rawat. Pakon lon roh lupa buat maksiat lagi nyan pakon. Walidzalika, dan karena demikian qila, dikatakan orang huwa bermula dianya nadam narun fil qalbi, itu api di dalam hati, taltahibu yang menyala-nyala, wasad'un, dan kekecewaan, fil qabdi, di dalam jantung, la tansyaibu, yang tidak pernah menyatu ia. Jadi yang pegah putra penyesalannya. Penyesalannya lagi apui hidih lah mati. Sukum tak tahan. Muhum mapui. Sehingga gara-gara sukum lam jantung tu dengan apui tersebut, maka tak ingat maksiat yang kalian tak pubut, dak jet tak balik lom talipat tak ulang basat, akan talipat masa tersebut kita ulang kembali kepada masa lalu. Nyanduk dige itu. Jadi menyala-nyala api penyesalan dalam hati. Dan legatanya akan merasa kecewa. Bahkan kecewa karena usia yang telah berlalu rupanya tidak bermakna. Wateta lulu dro tu umur tekana 70. Tapi tak ibadat legatanya baru padukton menyana baru tidoi tengah. Jadi merasa kecewa. Sehingga timbul keraguan, mungkinkah lodnya wasau surga Tuhan? Keragu dalam tu. Gara-gara timbul keraguan, mungkinkah Tuhan ngemati to laju-laju, ngkubuto laju-laju katanya. Sehingga timbul legatanya merasa palak kedraw tu. Pakon ni lagi nyolun pakon. Yang ke nadam menyesali yang duku berdua. Kemudian wabi i'tibari makna tarak, dan dengan i'tibar pengertian tarak meninggalkan, qila, dikatakan orang di dalam definisi taubat bahwa sungguhnya tarak khala'u libasil khafa wa nasyru basatil wafa, mencabut pakaian yang buruk, pakaian yang kasar, wa nasyru menghamparkan bisatil wafa, pakaian-pakaian yang bagus. Apa itu makna meninggalkan? Yang dimaksud dengan meninggalkan adalah melepaskan pakaian yang buruk, menggunakan pakaian yang baik. Itu makna meninggalkan. Artinya melepaskan seluruh perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, baik yang lara, lebih-lebih yang membawaki kepada haram. Kemudian sekarang dia berpakaian dengan segala yang bermanfaat, baik tindakan, tutur kata dan sebagainya. Itu dinamakan dengan tarak. Makanya di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang mukmin. Di antara mukmin yang beruntung itulah mereka-mereka fil lagwi mu'ridun. Segala perkara-perkara yang lagha mu'ridun, mereka tinggalkan. Yang dimaksud dengan lagha apa? Segala sesuatu yang tidak bermanfaat, termasuk pegah haba, buruh putuh, bohya derbuh. Hana faedah, mereka tinggalkan.
Karena akan menghilangkan usia, akan menghilangkan waktu yang tidak bermanfaat. Hana gedua ya proh cakra pegah haba broh putuh boh ya derbu hana. Menyalagannya urugawasi, nyan mu'aridun nyan, payah mu'aridun, nyan laguan tabak. Apalagi berbuat, bertindak dengan suatu tindakan yang tidak ada manfaatnya, itu juga laguan. Tutur kata tindakan yang laguan getanyo tinggalkan, nyan karuh getanyo lam qad aflahal mu'minun. Menyegalam roh duku. Maka segala tindakan baik ucapan atau perbuatan yang tidak bermanfaat hendaknya ditinggalkan, apalagi yang haram. Makanya menurut Syekh Sahal bin Abdullah As-Turturi, penepegah beliau At-Taubatu tabdilul harkatil mazmumati bil harkatil mahmudati. Taubat itu adalah menggantikan segala gerakan-gerakan yang dicelakan dengan segala gerakan-gerakan yang dipujikan. Apa itu taubat? Menurut daripada Syekh Sahal bin Abdullah At-Tusturi, Syekh Abdullah At-Tusturi, menurut beliau, taubat itu adalah menggantikan segala tindakan, segala gerakan yang dulunya bergerak di dalam hal yang tercela, yang tidak bermanfaat, lalu sekarang bergerak di dalam sesuatu hal yang bermanfaat. Itulah taubat. Menyeberakan tutu getanyo bak yang hana faedah, jino kamulai tamu tutu bak yang na faedah. Yang berakan wate tapu buat yang hana manfaat, jino kata pu buat yang memanfaat, nyan taubat gekun. Maka menurut beliau tidak sebatas cuma timbul penyesalan, menyegalam wujud dalam tindakan galam gepenan taubat. Setelah menyesal, buktikan dengan tindakan di lapangan. Artinya gantikan tindakan, perbuatan, tingkah laku anda. Sikap galam berubah, menyesal, tapi sikap getanyo, akhlak getanyo galam berubah, galam taubat menurut beliau. Makanya wala yatimu dzalika, kata beliau. Dan tidak sempurnalah demikian taubat illa bi khulwati, kecuali dengan khulwah, wasumti, dan dengan diam, wa aklil halali, dan makan yang halal. Makanya menurut Syekh Sahal bin Abdullah, taubat itu tidak akan sempurna. Artinya taubat itu tidak akan mencapai kepada tingkat yang sempurna sebagaimana harapan Allah, illa, kecuali yang pertama khulwah. Pemana khulwah? Mengurangi bergaul dengan manusia. Itu khulwah, bersunyi-sunyi. Jadi tapu kurang dua mutumpuk-tumpuk. Bahkan karena menyekata dua mutumpuk-tumpuk ngan gop, nyan le mengingat kepada keburukan gop. Asai kanangan dua, nyan keburukan roh hana dehle. Yang deh tak keburukan gop. Tijih pakai ban. Si pulen pakai ban. Pajan baru deh keburukan roh tu ketika kita sendiri. Bersunyi-sunyi ketika sendiri. Makanya khulwah. Nyo dasar geyo khulwah katanya, kalut menyekenurun tanyo. Puji drongan manusia. Karena kita akan terlihat kesalahan dan kekurangan sendiri ketika kita sendiri. Menyai kegap hana deh tu kesalahan roh. Hana deh kekurangan roh. Yang deh kekurangan gop. Tijih bagi ban. Atau ngan mulai pun. Nak kata pua tijih. Ya. Draw tenat pua kamu nak sebuah relat. Draw tenat pua ka beklam le katanya maksiat. Hana tua. Makanya supaya taubat itu sempurna, kurangi
bergaul dengan manusia. Apalagi dengan manusia yang memang dianya itu ahli maksiat. Nyoka. Kan kurangi. Sid wajib jauhi. Karena temengan ngan pancuri itu. Itanya hana ta cuma-cuma nuku. Tapi pengjih cuma-cuma terempak baju. Tamangan ngau mekat sabu-sabu nuku. Itanya hana ru mekat nuku. Tapi sero merempak baju nuku. Hana ya pegah apa katanya. Ikun tak kaya. Ikupi kajet lo bayi ikut. Mutibah nuku. Haram. Haram hana. Haram tabah hana tetepunya bukan. Tapi syubhat itu pasti. Maka taubat yang benar-benar taubat kata Syekh Sahal bin Abdullah adalah mereka yang menggantikan seluruh gerakan-gerakan yang buruk dengan gerakan-gerakan yang baik. Hal demikian pasti akan wujud. Yang pertama dengan syarat khulwah. Jauhkan. Banyak berkumpul dengan manusia. Yang kedua sumti. Apa itu sumtu? Makna sumtu saumon. Menahan diri. Artinya sedikit berbicara. Bila tak pegah apa? Yang hana tepu baik pegah ayu. Sebab le getanya sok-sok tepu dengu. Nyo yang cukup bahaya dengu. Padahal bibit dari tepu. Tapi merasa nyo sang menyahana long komen mu beok sang meri bangai. Padahal si bangai puhan meri bangai. Hana suahi cara yang duku menyabibi bangai ruliah tu. Maka sedikit berbicara. Karena manusia semakin banyak berbicara akan semakin jelas kebodohannya. Nyo duku. Maka dia han gebila katanya pegah habanya kejan. Semakin le tak pegah haba akan semakin jelas kebodohannya manusia. Kata boh. Yang kedua semakin banyak kita berbicara akan semakin nampak siapa diri kita. Ya berdegar-degar tu. Pun biasa-biasa pegahaba tapi ke aulia Allah. Dengar-dengar pegahaba kada bacut. Mengkamelan do orang bacut. Jadi negara tu. Lalu tak pegahaba mbak ujung-ujung cerapai lah goyang ya. Maka semakin le tak pegahaba semakin turi telegap tu. Semakin itu asal perut tu. Makanya sumti banyak berbicara. Yang ketiga, wa aklil halal. Makan yang halal. Nyo sabi mengulang-ulang katanya. Atas sebab. Karena makan yang halal itu akan melahirkan daging yang halal, darah yang halal, kekuatan yang halal, maka kekuatan halal itu sungguh akan menarik kita kepada berbuat yang halal. Makan yang haram melahirkan daging haram, darah haram, kekuatan haram, maka sungguh akan menggeransangkan diri kita nyoteku kepada berbuat yang haram. Maka ketika dikatakan yang haram, hana mesti barang tersebut barang haram. Terbenar barangnya barang halal. Kue boh lu kan halal. Ber halal tengku. Engkau halal. Cuma jalan ke dapati barang tersebut haram tak kait. Hana menceh bubui ngasai ya. Bente kan bui tengku. Kan bui Put Rashid. Busekat tengku kan halia betul halia busekat. Cara rempak busekatnya halia puhana. Belau tepung longcu tengku. Berarti kan diri busekat. Cara dapatinya dengan cara haram maka dikategorikan itu barang haram. Ya bertegah-tegah tengku. Maka kata Syekh Sahal bin Abdullah, apabila tiga ini belum terjadi pada diri kita, maka kita baru dikategorikan bertobat dengan yang sempurna. Yang pertama, makan yang halal. Yang kedua, mengurangi bergaul dengan banyak manusia. Yang ketiga, sedikit berbicara. Lea macamnya kana tuku, maka kita sudah termasuk dalam kategori orang bertobat. Wa ka'annahu asyara ilal ma'na salisi. Dan seolah-olahnya Syekh Sahal bin Abdullah At-Tusturi itu mengisyarat ia kepada makna yang ketiga minat taubah daripada pengertian taubat.
wal aqawilu fi hududit taubati la tanhasiru. Dan bermula segala pendapat-pendapat pada definisi taubat itu tidak terbatas ya. Rupanya definisi taubat cukup le tu. Yang na getulih hina oleh Imam Ghazali cuma leboh definisi taubat. Definisi pertama menurut Imam Ghazali itu sendiri yang dimaksud dengan taubat berkumpul 3 unsur. Yang pertama ilmu, yang kedua penyesalan, yang ketiga tarak meninggalkan dan memperbaiki segala kekurangan-kekurangan yang telah lalu. Sedangkan pendapat yang kedua yang dimaksud dengan taubat nadam. Itulah diri penyesalan. Sedangkan pendapat yang ketiga pendapat Syekh Sahal bin Abdullah yang dimaksud dengan taubat adalah meninggalkan, menggantikan perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Maka menurut beliau termasuk seseorang itu dikategorikan bertobat apabila terjadi 3 kejadian. Yang pertama khulwah, mengurangi bergaul dengan manusia. Yang kedua makan yang halal. Yang ketiga sumti, itulah sedikit berbicara. Maka menurut beliau menyelehnya golom nadeku hana kira taubat. Legetanyo tak semayang cukup taat kadang. Ubena ibadat wajib nyo tengah mulai taqadha. Tapi harta katanya golom jelah, yang golom taubat. Ya, negala. Golong taubat nunggu. Menyihaba gasa tapagah, duha kata cio, tahajud getah sering ka, sening kami hanale tak ubah, tapi bambeng golong ada biat. Nyihaba gasa. Ngeriba mentang galak ada. Sabu-sabu mentang 2 kilo tu rumah. Nyarugo mentang tahajud hai mentang. Hai mentang duha tu mutua. Karena kita masih terikat dengan sesuatu yang haram, maka belum dikategorikan kepada taubat. Kemudian wa idza fahimta hadhil ma'ani salisati wa talazumuha wa tartibaha arifta anna jami'a ma qila fi hududiha qasirun anil ahatati bi jami'i ma'aniha wa talabul ilmi bi haqaiqil umuri ahammun min talabil alfadil mujarradati. Dan apabila telah engkau pahami akan ini makna yang 3. Karena pengertian taubat yang nahina wal hiyabah wa talazumaha dan engkau lazimi akannya makna wa tartibaha dan akan tertibnya taubat. Tertib taubat ilmu nadam tarak hiyabah. Ilmu yang pertama mengetahui terlebih dahulu apa efek daripada maksiat dan apa hikmah dan kelebihan dibalik daripada taubat. Kemudian nadam menyesali, kemudian tarak tinggalkan dan gantikan dengan sesuatu yang baik. Arifta niscaya engkau pahami akan bahawa sungguh sekalian yang telah berpendapat para ulama pada definisinya taubat qasirun, itu belum lengkap. Anil ahatati daripada yang meliputi bijami'i ma'aniha dengan sekalian maknanya makna taubat. Leboh definisi yang kalian uraikan hinau nyo dalam lengkap makna taubat tu. Kata Imam Ghazali, menurut ulun tuan yang gekun dengan taubat musapat leh macam ilmu, penyesalan, tarak. Menurut pendapat yang kedua cuma menyesal. Menurut pendapat yang ketiga dikategorikan taubat bila mana dia sudah wujudkan dalam tindakan, mengurangi bergaul dengan manusia, sedikit berbicara, makan yang halal, leboh karena definisi taubat. Tapi apa kata Imam Ghazali? Qasirun anil ahati bijami'i ma'aniha. Golong lengkapnya pengertian taubat yang sebenarnya. Walaupun karena leboh pengertian, tapi taubat yang sebenarnya nyo golong lengkap. Makanya bermula menuntut ilmu dengan hakikat urusannya ilmu itu lebih penting daripada menuntut lafaz yang semata-mata. Untuk memahami taubat yang sebenarnya, yang lebih lengkap pakiban, tuntut lam ilmu, buat lam kitab yang lebih manyang lam. Dia buat kitab Ihya'nya, buatlah ilmu syarah hikam dan sebagainya. Golong lengkap, golong lengkap. Ka Ihya' atau buat golong lengkap negala. Tiban cik urung pegah ilung leton kuat buat maka jadi dempu je ko leton ya pun dempu je ke bukan kanyan nya ke no hanar no igure katanya mu belah ton ke buat mu 10 ton ke pegah halau
Hanabih juga telah. Iji 2 tahun nak ajak Mesir dempu je pegah. Kan jangan tahu lele we jo. Maka berdegah. Kata Imam Ghazali, sekalipun telah diuraikan 3 definisi tentang taubat di dalam kitab Ihya ini, tapi yakinlah pengertian taubat yang sebenarnya belum lengkap. Makanya kata beliau, tuntutlah ilmu kaitan dengan masalah taubat ini dalam kitab lain yang lebih jelas, yang lebih panjang uraiannya supaya menjadi lengkaplah ilmu kita. Ini kalau lengkap tu. Ya, etno ile putrana masalah silakan. Allahu a'lam bishawab.